Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati hutan gunung yang lebat. Tampaknya karena dia khawatir bahwa seseorang akan menemukan jejak kakinya dan petunjuk kecil lainnya jika dia berlari di permukaan. Xiaoyan telah memilih untuk melompat dari cabang pohon ke cabang pohon lainnya sejak dia meninggalkan tempat di mana dia melakukan pembantaian itu. Bahkan ketika dia sesekali mendarat di tanah, dia akan dengan hati-hati menutupi jejak kakinya dan hal-hal lainnya. Meskipun dia merasakan sebuah kehadiran yang mengandung kedinginan gelap yang tak tertandingi dan niat membunuh terbang melewatinya di langit ketika dia melarikan diri, dia mampu menyembunyikan kinya dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, ia tidak ditemukan oleh Fan Lao yang marah selama perjalanannya, di mana ia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Dia benar-benar beruntung. Setelah seharian dan malam melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan akhirnya meninggalkan kota tanda hitam ke kejauhan. Pada saat ini, bahkan jika Fan Lao memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, dia pasti tidak akan dapat mencari Xiaoyan di tempat ini yang berjarak beberapa ratus kilometer jauhnya. Kali ini Xiaoyan seperti burung kenari dengan ganjarannya yang jauh melebihi apa yang dia harapkan. Awalnya dia hanya ingin mendapatkan fragmen peta itu. Itu benar-benar tak terduga bahwa kelompok Fanling benar-benar mengambil inisiatif untuk membantunya merebut harta unik lainnya seperti pil naga misterius Yin Yang dan gerakan 3000 petir. Dua harta ini yang menciptakan riak yang sangat luar biasa. Bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doki, telah mendarat di tangan Xiaoyan dengan cara yang agak lucu. Tangan Xiaoyan bergetar dan sebuah fragmen peta kuno muncul di telapak tangannya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut pada cincin penyimpanannya. Satu fragmen peta yang sedikit lebih besar dan dua fragmen peta lainnya yang telah dipisah dari satu peta oleh Hai Bodong di waktu yang lain. Tangannya dengan hati-hati menyatukan tiga fragmen peta dan kemudian mengamati sudut kiri bawah yang hilang. Sungguh tak terduga bahwa hanya dalam waktu 3 tahun lebih sedikit, 3 fragmen peta yang telah tersebar ke lokasi yang tidak diketahui di benua telah mendarat di tangannya. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar terlalu beruntung. Sangat beruntung bahwa saya pertama kali mendapatkan fragmen peta yang memiliki gambar teratai api iblis pemurnian di atasnya. Kalau tidak, kemungkinan guru bahkan tidak akan berpikir untuk menghubungkan fragmen peta ini dengan teratai api iblis pemurnian yang berada di peringkat ketiga pada tingkat api surgawi. Jika kita tidak tahu latar belakang pasti dari peta ini, bahkan jika kita harus memenuhi fragmen peta yang sama di tempat lain, kemungkinan kita tidak akan bertindak seperti ini sekarang, beresiko bahaya dikejar dan dibunuh oleh orang yang kuat. Do Huang dari fraksi besar untuk mengambil pecahan-pecahan peta ini. Xiaoyan sedikit linglung untuk sementara waktu saat dia menghadapi peta sebelum dia tiba-tiba bergumam dan merasa sedikit beruntung. Setelah Xiaoyan bersukacita dalam hatinya untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati menyimpan fragmen peta itu. Dia membalik tangannya dan kota giok dingin yang memancarkan kabut berwarna putih muncul. Kekuatan mental Xiaoyan telah menjadi jauh lebih lemah di depan harta karun yang unik ini. Tangan Xiaoyan perlahan mengangkat penutup batu giok. Seutas cahaya keemasan keluar dari dalamnya. Ketika dia melihat ini, dia dengan cepat menutupnya lagi. Sikapnya yang berhati-hati seolah-olah dia takut itu akan menarik perhatian orang kuat. Setelah semua di bawah daya tarik harta karun yang harganya mahal seperti pil naga yin yang misterius, ada kemungkinan bahwa banyak orang selain beberapa orang kuat yang kelasnya sudah mencapai tingkat tertentu
atau orang-orang yang tidak punya keinginan akan kesulitan menyembunyikan keserakahan di hati mereka dan langsung membunuh untuk merebut harta itu. Selain itu, dua jenis orang yang tidak akan peduli dengan Xiaoyan sangat sedikit di wilayah sudut hitam ini, sehingga mereka dapat diabaikan. Konsumsilah, tidak aman untuk membawanya bersamamu. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiaoyan. Apa? Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Dia tidak bisa memulihkan inderanya untuk jangka waktu tertentu. Aku katakan, konsumsilah pil naga misterius Yin Yang ini. Yellow hanya bisa mengulangi kata-katanya tanpa daya ketika dia melihat Xiaoyan yang tampak seolah-olah pikirannya sedang kosong. Di sini, wajah Xiaoyan tertegun. Ini adalah pil obat tingkat 7. Dia seharusnya mengkonsumsinya di tempat ini yang tidak bisa dianggap aman. Ketika dia mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris di masa lalu, dia harus menemukan tempat yang aman di mana tidak ada yang akan mengganggunya untuk memperbaiki kekuatan obat dengan benar. Jangan katakan omong kosong lagi, makanlah. Yao mendesak dengan tidak sabar. Xiaoyan tertawa pahit dan hanya bisa mengangguk. Dia dengan hati-hati mengangkat penutup kotak giok dingin. Pada saat kotak itu terbuka, dia tiba-tiba menutupnya dengan telapak tangannya. Setelah itu, douki yang berwarna hijau melonjak dan memblokir cahaya keemasan yang hendak menembak ke langit. Cahaya emas berkeliaran di permukaan pil naga misterius Yin Yang di tangannya. Dua naga surgawi kecil berwarna emas berulang kali beredar di dalam pil. Raungan naga samar merembes keluar dari pil obat. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, auman naga kecil ini tampaknya menyembunyikan kekuatan sihir tertentu yang aneh. Itu benar-benar dapat menyebabkan jiwa seseorang untuk langsung bergetar dan menjadi linglung. Xiaoyan memegang pil naga misterius Yin Yang dengan tangannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba memasukkannya ke mulutnya. Sebelum dia punya waktu untuk mengunyah, pil emas sudah berubah menjadi aliran panas bergerak di sepanjang tenggorokannya dan mengalir ke tubuhnya. Aliran panas yang bergelombang itu seperti banjir yang menyerbu tubuhnya dari segala arah. Xiaoyan dengan erat mengatupkan giginya dan buru-buru duduk bersila menunggu saat efek obat akan meletus. Tidak lama setelah Xiaoyan duduk bersila, efek obat yang diharapkan tidak muncul. Aliran panas yang melonjak seperti air banjir itu seperti aliran air yang masuk ke spons. Perlahan-lahan menghilang di dalam tubuhnya sampai benar-benar menghilang. Mata Xiaoyan yang awalnya tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada tubuhnya. Tidak ada sedikit pun aktivitas telah terjadi. Mulutnya tanpa sadar berkedut saat dia berkata dengan suara yang benar-benar tidak menyenangkan. Guru, jangan bilang padaku bahwa pil naga misterius Yin Yang ini palsu. Mengapa tidak ada reaksi sekecil apapun? Tanya Xiaoyan. Reaksi apa yang kamu inginkan? Cahaya keemasan bersinar terang di seluruh tubuh Anda, lalu memberi Anda rasa sakit yang hebat, sehingga Anda lebih baik mati seperti pil obat lain yang telah Anda konsumsi di masa lalu. Ucap Yao Lao. Xiaoyan berkata dengan tak berdaya. Paling tidak, harus ada semacam kejadian yang terjadi. Hasil dari mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang sama seperti meminum secangkir air putih. Itu bagaimanapun adalah pil obat tingkat 7, ucap Xiaoyan. Bukankah juru lelang mengatakan selama pekan lelang bahwa pil naga misterius Yin Yang ini bukanlah pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi kegunaan terbesarnya adalah berdiri setelah patah? Bahwa kekuatan obat ini telah menembus ke dalam tubuh Anda. Jika Anda benar-benar masuk ke persimpangan antara hidup dan mati di masa depan dan cukup beruntung untuk mengaktifkannya, Anda secara alami akan dapat memperoleh manfaat yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Untuk saat ini, perlakukan saja seolah-olah Anda telah meminum secangkir air. Ketika Yao Lao melihat ekspresi Xiaoyan yang tertekan, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sedikit konyol ketika dia berbicara. Jangan bilang padaku bahwa tidak ada manfaat sedikit pun saat ini. Xiaoyan sedikit lega ketika dia berdiri dari tanah. Namun dia masih agak tidak mau menerima situasi saat ini. Itu tidak sepenuhnya begitu.
Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yao terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Setelah beberapa waktu, pil naga misterius Yin yang ini telah mencapai tahap di mana pil telah mengumpulkan roh. Selain itu, item yang digunakan untuk memperbaikinya adalah inti monster dari 2 tubuh jenis naga binatang sihir peringkat 6 yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Karena itu, ia mengandung beberapa aura naga tipis. Ini juga mengapa naga meraung dari dalam pil obat akan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah rohnya gemetar. Siapapun yang memiliki keberuntungan dan yang telah mengkonsumsi pil naga misterius Yin yang akan memiliki peluang kecil untuk menerima aura naga tipis ke dalam tubuh mereka. Namun peluang terjadinya hal ini cukup rendah. Winzunze Guling bahkan tidak memperoleh sedikit pun kemampuan ini dari pil naga misterius Yin yang. Ketika ia mencapai titik ini, Yao tiba-tiba berkata, "Jika Anda ingin mencoba, Anda dapat berulang kali meredarkan doki di tubuh Anda. Jika ada energi aneh yang memisahkan dari doki ketika doki berputar dengan cepat, itu berarti bahwa aura naga tipis dalam pil naga misterius Yin yang telah diwarisi oleh Anda," ucap Yao. Apa manfaatnya setelah seseorang memiliki aura naga? Xiaoyan penasaran dan lalu bertanya, "Jika kamu benar-benar memiliki aura naga tipis itu, yang kamu butuhkan hanyalah mendapatkan sebuah gulir yang berisi teknik Do tipe penyerangan suara. Ketika Anda bertarung dengan orang-orang di masa depan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang jiwa lawan sampai dia terganggu, tidakkah Anda akan mendapatkan keuntungan besar dari mereka? Dalam pertarungan antara yang kuat, bahkan sepersekian detik pun bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Selain itu, gelombang suara yang mengandung aura naga memiliki aura mematikan yang sangat besar terhadap tubuh spiritual. Jika Anda bertemu dengan tubuh spiritual yang kuat di masa depan, ini adalah langkah pembunuhan terhadap mereka. Kalau tidak, Anda akan merasa terlalu terikat. Bagaimanapun Anda tidak memiliki serangan energi aneh dari Hall of Soul," Yao berkata dengan lemah. Tiba-tiba mata Xiaoyan menjadi lebih cerah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berdiri di tepi tebing, menghirup udara sedingin es yang dalam sebelum secara bertahap menutup matanya. Dough kristal dalam pusaran tubuhnya mengeluarkan sedikit getaran. Gumpalan doki berwarna hijau segera melonjak maju dan akhirnya mulai melesat melewati jalur kinya seperti air deras. Kecepatan doki yang beredar di dalam tubuhnya liar dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Doki berwarna hijau yang kuat telah berubah menjadi kabut samar di permukaan tubuh Xiaoyan dan benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan di dalamnya. Selain itu, kabut energi sebenarnya samar-samar memiliki niat untuk secara otomatis diaglomerasi ke doki armor, bahkan tanpa kendali. Seperti turbin angin, doki dengan liar beredar satu demi satu gelombang. Pada akhirnya, itu benar-benar mengeluarkan beberapa suara aneh, tajam dan tidak biasa. Nyeri berdenyut samar muncul dan menghilang dari dalam jalan kinya. "Bertahanlah sebentar," Yao buru-buru berkata ketika dia merasakan wajah Xiaoyan yang sedikit membengkok. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada kesungguhan dan antisipasi tambahan dalam suaranya. Xiaoyan menggertakkan rahangnya dengan erat. Tangannya mulai sedikit gemetar pada saat ini. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang berdenyut tiba-tiba menjadi lebih kuat. Roh Xiaoyan bergetar dan dia akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Namun pada saat Xiaoyan telah mencapai batasnya, doki dengan cepat berputar di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gumpalan energi aneh dan tidak biasa akhirnya dibuang. Setelah gumpalan energi aneh dan tidak biasa ini dibuang, tampaknya diseret oleh sesuatu karena langsung mengalir ke tenggorokan Xiaoyan. Di bawah raungan yang menindas ini, gunung-gunung di tempat raungan binatang sihir pada awalnya terdengar benar-benar turun ke dalam keheningan yang menakutkan. "Kamu memang orang yang beruntung. Benar-benar tak terduga bahwa kamu benar-benar dapat mewarisi aura naga itu. Jika Guling tahu tentang hal itu, aku takut matanya mungkin akan memerah karena kecemburuan."
Tiba-tiba bisikan lembut Yaulo perlahan terdengar saat dia merasakan gelombang suara aneh yang keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Di tepi gunung, Xiaoyan tiba-tiba memegang lehernya dan mengeluarkan beberapa batuk yang kuat. Setelah itu dia menelan ludah dengan paksa. Baru kemudian perasaan itu dari nyala api yang membakar tenggorokannya sedikit melemah. Itu reaksi alami, Anda tidak perlu khawatir. Yaulo tersenyum dan menghibur ketika dia melihat ekspresi yang menempel di wajah Xiaoyan. Guru, apakah saya berhasil mewarisinya? Wajah Xiaoyan mungkin memerah karena batuk yang kuat, tetapi wajahnya masih berisi kegembiraan saat bertanya dengan penuh semangat. Dari kelihatannya, kamu memang berhasil mendapatkan aura naga aneh yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Yaulo tertawa. Kegembiraan di wajah Xiaoyan jauh lebih padat ketika dia mendengar ini. Meskipun pil naga misterius Yin yang tidak segera meningkatkan kekuatannya, aura naga yang disebut ini menyebabkan dia memiliki metode serangan lain yang akan mengejutkan orang lain. Orang bisa membayangkan betapa banyak membantu kemampuan ini untuk Xiaoyan di masa depan. Meskipun saat ini kamu mungkin telah berhasil mewarisi aura naga dari pil naga misterius Yin Yang, jika kamu hanya mengandalkan aura naga untuk memancarkan gelombang suara semacam itu, kerusakan yang akan terjadi pada tenggorokanmu akan luar biasa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akhirnya berubah menjadi bisu. Kerugian semacam itu akan terlalu besar. Yaulo menyuarakan pikirannya. Gelombang suara aura naga yang disebut ini masih perlu bertindak bersamaan dengan jenis gelombang suara teknik Do untuk digunakan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar pengakuan Yaulo. Dia tidak bisa menahan senyum. Teknik Do semacam itu sangat jarang. Memperolehnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Luangkan waktumu untuk mencarinya. Saat itu, saya memang memiliki gelombang suara teknik Do kelas Xuan. Namun karena beberapa kejadian yang tidak terduga kemudian, saya kehilangan itu. Karena itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk pergi dan mencarinya, ucap Yaulo. Xiaoyan hanya mengangkat bahunya ketika dia mendengar kata-kata Yaulo. Tampaknya tidak ada harapan untuk menerima gelombang suara teknik dari Yaulo. Xiaoyan dengan lancar mengeluarkan sebotol air jernih dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menuangkannya ke mulutnya. Ia menyeka noda air di sudut mulutnya dan tiba-tiba bertanya, "Guru, Anda sepertinya memahami pil naga misterius Yin Yang ini dengan sangat baik, bukan? Anda bahkan benar-benar tahu cara untuk memaksa aura naga terkubur dalam-dalam di Daoqi." Yaulo tiba-tiba terdiam saat kata-kata Xiaoyan meninggalkan mulutnya. Ketika dia melihat tindakan Yaulo, Xiaoyan juga kaget. Dia segera mengingat reaksi awal Yaulo ketika dia melihat pil naga misterius Yin Yang di tempat lelang dan tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Yaulo terdiam sebelum suara yang samar sekali lagi terdengar. Namun kata-kata yang dia katakan menyebabkan Xiaoyan sedikit terpana. Karena formula obat untuk pil naga misterius Yin Yang yang diciptakan olehku. Selain itu hanya ada 2 orang di benua ini yang dapat memperbaiki pil obat semacam ini. Salah satunya adalah saya, yang lainnya adalah... Ketika dia berbicara pada titik ini, tiba-tiba ada perasaan samar dan sunyi tambahan yang dicampur dengan suara Yaulo. Xiaoyan jelas merasakan emosi dalam suara Yaulo, menyebabkannya dengan bijak mempertahankan keheningannya dan tidak menyela perkataan Yaulo. Orang lain adalah muridku, yang aku anggap sebagai pewaris yang paling sempurna saat itu. Bakatnya dalam memurnikan obat tidak lebih lemah dari milikmu. Selain itu, jumlah upaya yang saya lakukan untuk merawatnya juga tidak kalah dengan Anda. Ketika dia masih bayi, saya membawanya keluar dari puing-puing es yang dingin dan memandangnya seperti anak saya sendiri. Aku bahkan memperlakukannya sebagai pewaris yang sempurna untuk pengantin pria. Hanya saja, akhirnya dia memilih untuk mengkhianati saya karena beberapa hal kecil. Hahaha, mungkin itu benar-benar karena berkahnya bahwa saya telah berubah menjadi keadaan saat ini, ucap Yaulo.
Dia harus mati. Xiaoyan merasakan kesedihan dalam suara Yao Lao. Itu adalah rasa dingin yang merambat keluar dari lubuk hati seseorang setelah dikhianati dan disakiti oleh orang yang paling dekat dengannya. Xiaoyan perlahan menghela nafas, tinju di lengan bajunya mengepal dengan erat. Kita seharusnya tidak meninggalkan kota tanda hitam itu begitu cepat, karena orang-orang dari gerbang 8 telah melelang benda ini. Saya pikir mereka seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, saya pikir dia tidak akan secara acak membiarkan siapapun memberikan barang yang begitu berharga. Dia mungkin secara pribadi mengirimkannya, ucap Xiaoyan. Hahaha. Jadi bagaimana jika kita benar-benar berhasil menemukannya di kota tanda hitam? Yao Lao berkata dengan lemah. Aku sudah mengatakan bahwa bakatnya dalam memurnikan obat tidak lebih lemah dari milikmu. Setelah dirawat dengan hati-hati olehku selama beberapa tahun, dia saat itu sudah menjadi bintang paling terang dan mempesona di dunia alkemis di benua Dauki. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, saya khawatir dia akan lebih luar biasa dari sebelumnya. Selain itu, saya sekarang sedang diawasi oleh Hall of Soul dan tidak berani muncul sembarangan. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda pastinya bukan pasangan yang cocok untuknya, baik dalam hal memurnikan obat atau melatih Dauki, ucap Yao Lao. Meskipun suara Yao Lao tenang, Xiaoyan masih bisa merasakan seutas kemarahan yang tersembunyi sangat dalam, karena mereka berbagi tubuh yang sama. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia terdiam sesaat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Guru, aku akan mengungguli dia, terlepas dari apakah itu dalam hal penyulingan obat atau kekuatan doki seseorang. Setelah itu aku akan membersihkan pengkhianat itu. Aku akan memberitahumu bahwa matamu tidak salah untuk kedua kalinya, ucap Xiaoyan. Hahaha, bagus. Aku Yao Chen juga percaya bahwa mata lamaku ini tidak akan keliru untuk yang kedua kalinya. Suara lembut Xiaoyan tiba-tiba menyebabkan asam menyebar dari jauh di dalam jiwa Yao Lao. Pengkhianatan yang dideritanya di masa lalu benar-benar menyebabkannya terlalu trauma. Beruntung langit tidak benar-benar membiarkannya turun ke dalam kegelapan dan keputusasaan yang tidak pernah berakhir. Tangan Xiaoyan dengan paksa menyeka hidungnya yang agak memerah. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Dia berkata, sepertinya sudah waktunya untuk bergegas ke Akademi Jianan untuk dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Namun saya juga harus mencari waktu untuk mempelajari gerakan 3000 petir. Dengan begitu, saya bisa menggunakan untuk melarikan diri jika saya bertemu orang kuat yang tidak bisa saya kalahkan di masa depan, ucap Xiaoyan. Gerakan 3000 petir adalah teknik Do kelas D. Bagaimana ini akan mudah dipelajari? Pernahkah Anda melupakan kesulitan saat itu ketika Anda berlatih tsunami pemecah api? Jika Anda ingin mempelajari gerakan 3000 petir, upaya yang Anda butuhkan tidak akan kurang dari waktu itu. Yao Lao untuk sementara waktu mengesampingkan emosinya dan tersenyum ketika dia menjawab kepada anak kecil ini yang telah dia curahkan semua upaya dan harapannya. Apakah Anda pikir kesulitan yang saya alami selama beberapa tahun ini sedikit? Xiaoyan tersenyum lembut dan berkata, dia dengan lancar mengambil peta wilayah sudut hitam dari cincin penyimpanannya yang telah diberikan oleh Duoma padanya di kota tanda hitam sebelumnya. Dia dengan hati-hati mengamatinya sebelum menyimpannya dan mengalihkan pandangannya ke arah utara. Sambil tersenyum dia berkata, ayo pergi, kita harus bisa bergegas dalam waktu 3 hari, ucap Xiaoyan. Kemungkinan bahwa Hall of Soul yang aneh tidak akan memasuki wilayah dalam Akademi Jianan. Lagi pula orang-orang tua itu di akademi itu tidak berguna. Namun Anda juga harus melupakan tentang meminjam kekuatan spiritual saya untuk menipu. Orang-orang tua di sana sangat tajam. Sangat mudah bagi mereka untuk mendeteksi jejak saya. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Bukankah guru terlalu meremehkanku? Meskipun saya telah berhasil berulang kali mengalahkan orang sangat kuat, dan saya tidak bisa berharap untuk menyaingi selama beberapa tahun ini karena Anda.
Apakah perlu Anda untuk membantu saya berjuang melawan orang-orang seusia saya? Ucap Xiaoyan. Hahaha, itu mungkin tidak dijamin. Sebagai akademi tertua di benua Daoqi, jumlah jenius di akademi Jianan tidak terhitung. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa ada akademi di dalam akademi. Para siswa di sana benar-benar yang dipilih dari 10.000. Jika Anda anak kecil ini ditempatkan di dalam, saya khawatir akan ada pertunjukan yang cukup bagus. Yao menggoda. Kalau begitu, aku menantikannya. Xiaoyan mengangkat bahunya, punggungnya bergetar sedikit dan sayap awan ungunya perlahan-lahan menjulur dari bahunya. Dia mengepakkannya dengan ringan dan tubuhnya tiba-tiba bangkit sebelum berbalik di udara. Setelah itu mereka mendesing dan dia terbang ke cakrawala utara. Saat Xiaoyan bergegas melalui perjalanan kali ini, dia dengan hati-hati mendarat di tanah ketika dia melewati kota-kota berpenduduk padat. Karena dia takut bahwa pergerakan sayap awan ungunya akan menarik perhatian orang lain. Selain itu, dia telah menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas melalui sebagian besar perjalanannya. Meskipun terburu-buru dalam perjalanan, dengan cara ini menghabiskan sangat banyak Daoqi. Itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Xiaoyan yang membawa lebih dari 10 botol pil pemulihan energi bersamanya. 3 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan berpergian dengan cepat tanpa berhenti. Akademi Jianan di peta juga semakin dekat ke tempat Xiaoyan berada. Sekitar malam hari ketiga, Xiaoyan yang seluruh wajahnya lelah tiba-tiba merasakan puncak semangatnya. Ini karena Yao Lao tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Anak kecil, kita mendekati Akademi Jianan. Silakan turun. Tidak ada yang diizinkan terbang paksa dalam jarak 50 km dari Akademi Jianan. Jika tidak, Anda akan diserang tanpa pertanyaan, ucap Yao Lao. Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Kecepatan terbangnya berkurang sebelum dia perlahan turun. Akhirnya, kakinya mendarat di sebuah bukit kecil. Dia berdiri di puncak bukit ketika tatapannya mengembara dari jauh dan secara kebetulan bisa melihat kota kecil yang nyaris tak terlihat di antara dua gunung yang besar dan megah. Saat Xiaoyan mengamati kota kecil itu, dia tidak lagi peduli tubuhnya ditutupi oleh debu. Dia dengan cepat bergegas menuruni lereng bukit dan bertemu dengan jalan tanah kuning itu yang mengarah langsung ke kota kecil. Ada cukup banyak orang yang berjalan di jalan tanah kuning ini. Orang-orang ini jelas berasal dari wilayah sudut hitam. Namun apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak heran adalah bahwa meskipun tubuh orang-orang ini memiliki aura yang sengit dan brutal, tidak ada niat membunuh sedikit pun meluap dari wajah mereka. Namun cara mereka ini, di mana niat membunuh tersembunyi di dalam hati mereka, tampaknya bukan jenis alami. Sebaliknya tampaknya dibuat dengan paksa. Oleh karena itu ekspresi para pejalan kaki ini benar-benar agak aneh. Tampaknya telah merasakan tatapan dari Xiaoyan yang pergi ke samping. Orang-orang ini juga membalas tatapannya dengan galak, menyebabkan Xiaoyan merasa itu sedikit lucu. Jika ini terjadi di wilayah sudut hitam, kemungkinan orang-orang ini sudah akan menarik pisaunya dan menyerang. Sepertinya memang benar seperti yang dikatakan guru. Siapapun yang berjalan sampai titik ini harus menarik sikap yang mereka miliki dalam wilayah sudut hitam. Akademi Jianan juga cukup kuat untuk benar-benar dapat menekan orang-orang ini yang menjilat darah dari pisau mereka sampai ketaatan telah ditanamkan di dalamnya. Melihat orang-orang ini dengan paksa menekan keganasan dan kebrutalan mereka, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara pelan di dalam hatinya. Xiaoyan mengikuti jalan utama tanah kuning ini dengan pohon-pohon hijau subur di kedua sisi saat ia berlahan mendekati kota kecil. Suasana kacau di wilayah sudut hitam itu memang benar-benar dan sepenuhnya terisolasi. 10 menit kemudian, Xiaoyan berhenti di pintu masuk kota kecil dan mengangkat kepalanya untuk melihat papan tanda horizontal di gerbang kota. Jika ditempatkan itu di wilayah sudut hitam, itu pasti akan dihancurkan pada hari berikutnya. Kota Perdamaian.
Ini adalah kota kecil pertama yang akan ditemui ketika seseorang memasuki area di sekitar Akademi Jianan dari wilayah sudut hitam. Xiaoyan berdiri di pintu masuk kota kecil. Dia baru saja akan melangkah ke kota ini ketika dia tiba-tiba merasa bahwa suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ketika dia menoleh dengan terkejut, dia menyadari bahwa wajah beberapa orang di jalan yang datang dari wilayah sudut hitam telah menjadi mengerikan. Pergelangan kaki mereka menggigil ketika mereka melihat sebuah pohon besar di sebelah kiri, tidak jauh dari pintu masuk ke kota kecil. Pohon besar itu berwarna hitam dengan puncak pohonnya tersebar ke segala arah, tampak menunjukkan cakarnya. Di bawah sinar matahari terbenam, itu memancarkan dingin gelap. Tatapan Xiaoyan menyapu pohon dan matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada beberapa mayat di antara cabang-cabang pohon yang telah langsung tertusuk dan digantung di atasnya. Mereka bergoyang ketika angin terembus memancarkan suara berderit menyeramkan. Apakah ini yang disebut pohon roh kematian? Tiba-tiba tenggorokan Xiaoyan berguling perlahan. Keringat dingin perlahan menetes dari dahinya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.